Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Guru Toci dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Selamat mengikuti. Muatan listrik. Setiap benda tersusun atas atom-atom. Atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Jika benda digosok, maka jumlah elektronnya dapat berubah karena benda dapat melepaskan atau menerima elektron. Benda yang melepaskan elektron akan bermuatan positif dan benda yang menerima elektron akan bermuatan negatif. Kecenderungan benda untuk melepaskan atau menerima elektron ketika benda digosok bergantung kepada sifat bahan benda tersebut. Perhatikan tabel berikut. Tabel disusun berdasarkan sifat bahan, di mana jika benda digosok dengan bahan di bawahnya, maka benda yang di atas akan bermuatan positif dan benda yang di bawah akan bermuatan negatif. Sebagai contoh, di dalam tabel gelas kaca berada pada urutan nomor 2, sedangkan kain sutra berada pada urutan nomor 6. Jika gelas kaca digosok dengan kain sutra, maka gelas kaca akan bermuatan positif, sedangkan kain sutra akan bermuatan negatif. Susunan ini disebut deret tribolistrik. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa jika muatan-muatan listrik saling didekatkan, maka akan terjadi gaya listrik. Gaya listrik dapat berupa gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Jika muatan-muatan listrik sejenis saling didekatkan, akan terjadi gaya tolak-menolak, sedangkan jika muatan-muatannya tidak sejenis, akan terjadi gaya tarik-menarik. Besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik tersebut sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Muatan Q1 didekatkan dengan muatan Q2. Kedua muatan tidak sejenis, Q1 positif sedangkan Q2 negatif. Maka gaya yang timbul adalah gaya tarik-menarik. Jarak kedua muatan adalah R. Maka gaya yang timbul atau gaya Coulomb sebesar K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi besarnya gaya Coulomb sebanding dengan muatan Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak Q1 dan Q2. Contoh soal, 2 buah muatan listrik masing-masing besarnya 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb terpisah pada jarak 3 cm. Tentukan besarnya gaya listrik yang bekerja pada masing-masing muatan tersebut. Diketahui nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat.
sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikalikan Q1 3 kali 10 pangkat min 6 kolom dikalikan Q2 6 kali 10 pangkat min 6 kolom per R kuadrat, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Sehingga menjadi 3 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikalikan 1,8 kali 10 pangkat min 11 kolom kuadrat per 9 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Hasilnya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 2 Newton atau sama dengan 180 Newton. Selanjutnya, kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik digambarkan dengan serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar jika muatan positif dan arahnya ke dalam jika muatan negatif, atau arah medan listrik dari muatan positif ke muatan negatif. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua muatan, yaitu Q besar dan QO, yang dipisahkan dengan jarak R. Maka kuat medan listrik di muatan QO adalah gaya kolom per QO, atau E sama dengan F per QO. Dari persamaan E sama dengan F per QO, karena F sama dengan K Q besar kali QO per R kuadrat, maka E sama dengan K Q besar QO per R kuadrat per QO sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi, persamaan untuk kuat medan listrik adalah K Q besar per R kuadrat, dengan E adalah medan listrik dalam satuan Newton per kolom, F adalah gaya kolom dalam satuan Newton, dan Q besar adalah besar muatan listrik dalam satuan kolom. Contoh soal, gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 1,5 kali 10 pangkat min 6 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A oleh muatan B? Diketahui F sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 Newton, QA sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan QB sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Persamaan untuk menghitung kuat medan listrik pada muatan A oleh muatan B adalah E sama dengan F per QA sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 Newton
per 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 2 Newton per kolom, atau sama dengan 150 Newton per kolom. Contoh soal yang lain, tentukan kuat medan listrik pada suatu titik yang jaraknya 3 cm dari muatan Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12 Newton. Dengan diketahui bahwa K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Penyelesaiannya, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R atau jarak dari muatan Q besar adalah 3 cm, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan besar muatan Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12 Newton. Persamaannya, E sama dengan K Q besar per R kuadrat, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali 8 kali 10 pangkat min 12 kolom per 3 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali 8 kali 10 pangkat min 12 kolom per 9 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Sama dengan 80 Newton per kolom. Jadi, kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak 3 cm dari muatan Q adalah 80 Newton per kolom. Sekarang kerjakan soal-soal latihan berikut dengan teliti. Beda potensial dan energi listrik. Beda potensial listrik merupakan perbandingan antara jumlah energi yang diperlukan dengan besarnya muatan yang dapat dipindahkan. Secara matematis dirumuskan delta V sama dengan W per Q, dengan delta V adalah beda potensial listrik satuan volt, W adalah energi listrik satuan joule, dan Q adalah muatan listrik satuan kolom. Contoh soal, berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 75 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 15 kolom? Diketahui energi atau W sama dengan 75 Joule, besar muatan Q sama dengan 15 kolom. Ditanya, berapa beda potensial? Persamaannya, delta V sama dengan W per Q. Jadi delta V sama dengan 75 Joule per 15 kolom, sama dengan 5 volt. Jadi, beda potensial antara kutub-kutub baterai sebuah rangkaian tersebut adalah 5 volt. Contoh soal berikutnya, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 2 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan
jika baterai digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 coulomb. Diketahui delta V sama dengan 2 volt dan besar muatan Q sama dengan 30 coulomb. Ditanya energi yang diperlukan. Persamaannya, W sama dengan delta V kali Q. W sama dengan 2 volt kali 30 coulomb sama dengan 60 joule. Jadi, energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebanyak 30 coulomb adalah 60 joule. Sekarang kerjakan latihan soal berikut dengan teliti. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetaplah semangat dalam meraih prestasi. Saya Bu Guru Toci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.